Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan hari ini dalam sukacita karena Tuhan, sebagaimana akan kita renungkan dalam Injil pada hari ini. Hari ini, hari Minggu, hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Maria Assumpta. Selamat berhari Minggu, selamat pesta bersama Bunda Surgawi kita, Santa Perawan Maria, Bunda Kristus yang diangkat ke surga dengan mulia. Kita akan membaca Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya sampai selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, hari ini adalah pesta Maria diangkat ke surga. Dalam peristiwa pengangkatan Bunda Maria ke surga ini, diwartakan kepada kita peristiwa iman. Ibu Maria sesudah menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung putra Allah yang Maha Tinggi, yang akan lahir sebagai anak laki-laki dan harus diberi nama Yesus. Ibu Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Elisabet juga sedang mengandung, bahkan sudah lebih dahulu usia 6 bulan perkandungannya, dan Elisabet mengandung
Yohanes Pembaptis. Ibu Maria datang membawa karakter dasar sebagai bukan hanya sosok ibu Kristus, tetapi sebagai murid Kristus. Karakter dasar murid Kristus adalah kegembiraan, sukacita. Karena Bunda Maria membawa Kristus, mengandung Kristus dalam rahimnya, Ibu Maria dikuasai kegembiraan dan sukacita itu. Dan itu yang sangat tampak dalam Kidung Magnificat yang dinyanyikan oleh Santa Perawan Maria. Perjumpaan Maria dan Elizabeth juga ditandai dengan sukacita. Sampai-sampai Elizabeth mengatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ketahuilah, ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Kegembiraan, sukacita, kegirangan, kebahagiaan mewarnai murid-murid Kristus dalam situasi yang bahkan serba sulit. Jangan dibayangkan bahwa Ibu Maria bersukacita dalam keadaan yang tanpa beban, tanpa kesulitan. Ibu Maria sedang bertunangan dengan Bapak Yosef dan tahu-tahu Allah memilihnya untuk mengandung dan melahirkan putra Allah yang Maha Tinggi, yakni Yesus. Apa yang akan dijelaskan Ibu Maria kepada Bapak Yosef tunangannya bahwa ia mengandung dari Roh Kudus? Sesuatu yang tidak bisa diterima begitu saja. Apalagi dalam konteks hukum Yahudi pada waktu itu. Kalau ada orang yang sedang bertunangan dan mengandung bukan dari tunangannya, dia mengalami risiko dilempari batu sampai mati. Dia mengandung tanpa sosok laki-laki yang jelas, dilempari batu sampai mati. Itu kesulitan terbesar yang dihadapi Ibu Maria dengan mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan relasinya dengan tunangan yang dikasihi dan mengasihinya, mempertaruhkan nyawanya sendiri. Kendati pun demikian, Ibu Maria tetap bersukacita dan mengatakan perbuatan-perbuatan besar dikerjakan kepada kita. Asal kita takut akan Dia. Takut akan Dia itu bukan takut lalu wedi, sembunyi. Enggak. Takut akan Dia adalah takwa. Takwa adalah taat. Taat dibutuhkan kerendahan hati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Hal yang sama dengan Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth mengandung dalam usia yang sudah sangat lanjut. Itu suatu pergumulan. Bagaimana dengan kesehatannya? Bagaimana dengan anak yang dalam rahimnya? Tidak mudah. Kendati pun demikian, dua pribadi yang meskipun dalam situasi tidak mudah, itu tetap bersukacita. Sekali lagi, bersukacita. Mari kita saling mendoakan agar dalam situasi apapun, kita tetap bergembira, bersukacita, berbahagia, bukan karena hal-hal lain. Karena Kristus yang kita imani, karena Kristus yang mengasihi kita, karena Kristus yang menebus dosa-dosa kita. Itu kunci kebahagiaan kita. Selamat pesta, Maria diangkat ke surga. Kita bergembira bersama Ibu Maria, ibu kita anak-anaknya. Ibu kita sudah berada di surga dan kita akan berjumpa pada saatnya sebagai anak-anak Bapa, sebagai putra-putri Maria. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan kehendingannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam